Hujan deras mengguyur atap seng rumah kontrakan yang sudah berkarat. Budi duduk di teras sambil menatap jalanan becek di depannya. Pria berusia 35 tahun itu menghela napas panjang. Di tangannya tergenggam amplop gaji bulanan yang isinya hampir tidak cukup untuk membayar semua kebutuhan keluarga. "Pak, sudah makan siang?" Suara lembut istrinya, Sari, memecah lamunan. Budi menoleh dan tersenyum tipis. "Sudah, Bu. Tadi di warung dekat kantor." Padahal bohong. Ia hanya minum teh manis saja, agar bisa menyisihkan uang untuk susu anaknya yang berusia 5 tahun, Rina. Sari duduk di sampingnya sambil membawa secangkir kopi pahit tanpa gula, karena persediaan gula sudah habis. Wanita itu tahu suaminya berbohong, tapi tidak berkomentar. Mereka sudah menikah 10 tahun dan saling memahami. "Rina demam lagi semalam," ujar Sari pelan. "Tapi pagi ini sudah agak mendingan." Budi meremas amplop di tangannya. Obat untuk Rina kemarin menghabiskan sebagian besar uang yang seharusnya untuk bayar listrik. Sekarang ia bingung harus mengatur uang dari mana. "Besok aku coba minta uang muka ke Pak Harto," kata Budi mencoba optimis. Sari mengangguk sambil menatap langit mendung. Keduanya diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran tentang bagaimana caranya bertahan hidup esok hari. Budi bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah toko bangunan milik Pak Harto. Gajinya pas-pasan, tapi ia bersyukur masih punya pekerjaan tetap. Setiap hari ia berangkat pukul 7 pagi dan pulang pukul 6 sore. Kadang lebih malam jika ada barang yang harus dipindahkan. Hari itu Budi sedang mengangkat karung semen ketika temannya Joko menghampiri. "Bud, dengar-dengar kamu mau pinjam uang lagi ke Pak Harto?" tanya Joko sambil membantu mengangkat. "Iya, Jok, terpaksa. Rina sakit terus akhir-akhir ini." Joko terdiam sebentar lalu berbisik. "Hati-hati, Bud. Kemarin Pak Harto marah-marah karena banyak karyawan yang utang. Dia bilang kalau ada yang minta pinjam lagi, bakal dipotong gajinya lebih banyak." Budi merasa berhenti sejenak. Hatinya seperti ditimpa beban berat. Kalau gajinya dipotong lebih banyak, bagaimana ia bisa makan? Bagaimana memberi makan Sari dan Rina? Sore harinya dengan langkah berat, Budi mengetuk pintu ruangan Pak Harto. "Masuk!" Budi masuk dengan gugup. "Pak, maaf mengganggu. Saya ingin meminta uang muka, pinjaman," potong Pak Harto tajam tanpa mengangkat kepala dari catatannya. Iya Pak, anak saya sakit dan..." "Budi, kamu sudah pinjam bulan lalu, belum lunas. Sekarang mau pinjam lagi?" Pak Harto akhirnya menatap Budi dengan pandangan dingin. "Maaf, saya tidak bisa kasih lagi. Malah gajimu bulan ini aku potong lebih banyak untuk cicilan utangmu." Budi merasa dunia runtuh. "Tapi Pak, anak saya..." "Itu urusan kamu. Sekarang keluar, saya sibuk." Dengan perasaan hancur, Budi keluar dari ruangan. Ia berdiri di luar, menyandarkan kepalanya ke dinding. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Seorang lelaki harus kuat, pikirnya. Malam itu, Budi pulang dengan wajah murung. Sari langsung tahu ada yang tidak beres. "Bagaimana, Pak?" tanya Sari hati-hati. Budi menggeleng lemah. "Ditolak. Malah gaji kita bakal dipotong lebih banyak." Sari memeluk suaminya. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur. Mereka hanya berpelukan dalam diam, mencoba saling menguatkan. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, Joko menghampiri Budi yang sedang menyendiri di pojok gudang. "Budi, aku lihat kamu tambah lesu. Gimana? Kemarin ditolak ya sama Pak Harto?" Budi mengangguk lemah. Joko menoleh kanan kiri memastikan tidak ada yang mendengar, lalu berbisik. "Bud, aku tahu ini terdengar gila, tapi aku kenal seseorang yang bisa bantu kamu." Budi menatap bingung. "Maksudnya?" "Ada cara untuk dapat uang banyak dengan cepat. Teman jauhku pernah melakukannya. Sekarang dia kaya raya, punya toko sendiri, mobil mewah." "Cara apa?"
Jangan bilang yang aneh-aneh, Jok. Joko semakin mendekat. Pesugihan, Bud. Budi tersentak. Apa? Joko, kamu gila. Dengar dulu, ini bukan main-main. Temanku benar-benar berhasil. Dia bilang ada seorang perantara yang bisa mengaturnya. Tidak perlu tumbal nyawa atau apa. Cuma perlu kesepakatan. Budi menggeleng keras. Tidak, Jok. Aku tidak mau urusan dengan hal-hal seperti itu. Itu bukan jalan yang benar. Pikirkan Rina, Bud. Pikirkan Sari. Mereka butuh kamu. Butuh hidup yang lebih baik. Kata-kata Joko menancap di hati Budi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Di sampingnya, Sari tertidur lelap. Atau mungkin hanya berpura-pura tidur. Dari ruang sebelah, terdengar batu kecil Rina. Tuhan, tunjukkan jalan yang benar untukku, bisik Budi dalam hati. Minggu berlalu. Kondisi keuangan keluarga Budi semakin buruk. Listrik sempat dimatikan karena telat bayar. Rina sempat tidak bisa sekolah TK karena uang pendaftaran ulang belum terbayar. Sari bahkan sudah mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang menerima. Suatu malam, Budi duduk sendirian di teras. Dalam pikirannya berkecamuk pertarungan antara prinsip hidupnya dan kebutuhan keluarganya yang mendesak. Ayah? Suara kecil Rina mengagetkannya. Rina? Kenapa belum tidur, sayang? Rina menghampiri ayahnya dan duduk di pangkuannya. Rina dengar ibu nangis tadi. Ayah sama ibu kenapa? Budi memeluk putrinya erat. Tidak apa-apa, sayang. Ayah dan ibu cuma capek. Rina mau bantu ayah. Rina janji bakal anak baik, tidak nakal, biar ayah dan ibu tidak sedih lagi. Mendengar kata-kata polos anaknya, Budi tidak bisa menahan air mata. Ia mencium kening Rina. Ayah janji akan membuat semuanya lebih baik, sayang. Setelah mengantar Rina tidur, Budi mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan ke Joko. Jok, aku serius. Kasih tahu aku alamatnya. Balasan datang cepat. Sebuah alamat di pinggir kota, di daerah yang jarang dilalui orang. Keesokan malamnya, tanpa memberitahu Sari, Budi pergi ke alamat tersebut. Jantungnya berdebar keras. Ia menemukan sebuah rumah tua yang tampak ditinggalkan, tapi ada cahaya lilin di dalamnya. Di pintu, seorang pria tua berpakaian serba hitam menyambutnya. Matanya tajam, seolah bisa membaca pikiran Budi. Kamu Budi? Joko sudah memberitahuku. Masuk. Budi masuk dengan ragu. Ruangan di dalam gelap, hanya diterangi lilin. Ada aroma dupa yang menyengat. Kamu ingin kaya? Tanya pria itu langsung. Saya butuh uang untuk keluarga saya. Sama saja, kamu ingin kekayaan dan aku bisa memberikannya. Apa syaratnya? Pria itu tersenyum misterius. Tidak ada tumbal nyawa, tidak ada ritual menakutkan. Cukup satu syarat. Kamu harus berbagi rezekimu dengan dia setiap bulan. 1/4 dari penghasilanmu. Dan jangan pernah, dengar, jangan pernah mencoba mengingkari kesepakatan. Siapa dia? Itu bukan urusanmu. Yang penting, besok pagi kamu akan mulai menerima rezeki. Bisnis akan datang sendiri. Uang akan mengalir. Tapi ingat, 1/4 penghasilan setiap bulan tanpa terkecuali. Budi menelan ludah. Ini terdengar terlalu mudah untuk jadi kenyataan, tapi ia sudah putus asa. Baik, saya setuju. Pria itu mengeluarkan secari kertas dan sebatang pensil. Tulis namamu di sini. Budi menulis namanya dengan tangan gemetar. Pria itu mengambil kertas tersebut dan membakarnya di atas lilin. Asap hitam mengepul dan berbau aneh. Pria itu bergumam dalam bahasa yang tidak Budi mengerti. Sekarang pulang dan ingat syaratnya. Jangan pernah lupa. Budi pulang dengan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Malam itu ia tidak bisa tidur, bertanya-tanya apakah ia baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pagi harinya, Budi terbangun dengan perasaan aneh. Seperti ada yang berbeda, tapi ia tidak tahu apa.
Sari sudah bangun lebih dulu dan sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar tipis. "Pak, ada paket di depan pintu tadi pagi," kata Sari sambil meletakkan piring di meja. "Paket? Aku tidak pesan apa-apa." "Aku juga bingung, paketnya besar atas nama Bapak." Budi keluar dan menemukan kardus besar di teras. Tidak ada nama pengirim. Dengan hati-hati ia membukanya. Matanya membulat, di dalam ada uang tunai, banyak sekali. Ratusan lembar uang 100 ribuan tersusun rapi. "Sari, Sari!" panggilnya panik. Sari berlari keluar. Melihat isi kardus, ia menutup mulut dengan tangan, tidak percaya. "Pak, ini uang dari mana?" Budi tidak menjawab. Ia tahu dari mana. Perjanjian semalam itu nyata, sangat nyata. "Mungkin kiriman dari keluarga jauh," bohongnya. "Keluarga mana? Kita tidak punya keluarga yang kaya, Pak." "Sudahlah, Bu, yang penting kita sekarang bisa bayar semua tagihan. Listrik, air, sewa rumah, biaya sekolah Rina. Kita bisa makan enak." Sari masih ragu, tapi melihat wajah suaminya yang bersinar, ia tidak melanjutkan pertanyaan. Hari itu, Budi membayar semua tunggakan, listrik, air, sewa rumah, biaya sekolah Rina. Bahkan ia membeli daging dan sayuran segar untuk makan malam. Sari memasak dengan hati senang. Rina tertawa riang melihat ayahnya membawa mainan baru. "Ayah hebat, ayah pasti kerja keras banget," seru Rina memeluk ayahnya. Budi memeluk putrinya, tapi hatinya tidak tenang. Ada perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Minggu berikutnya, keberuntungan Budi terus berlanjut. Di tempat kerja, Pak Harto tiba-tiba memanggilnya. "Budi, ada klien besar yang butuh koordinator proyek. Aku lihat kamu pekerja keras. Mau tidak? Gajinya 3 kali lipat dari gaji sekarang." Budi tidak percaya, ini seperti mimpi. "Tentu Pak, saya mau." "Bagus, mulai besok kamu pindah ke kantor pusat. Ada mobil operasional juga untuk kamu." Budi pulang dengan perasaan melayang. Ia menceritakan semuanya pada Sari. Istrinya menangis bahagia. "Tuhan mendengar doa kita, Pak. Akhirnya kerja keras Bapak membuahkan hasil." Tapi Budi tahu ini bukan berkat. Ini hasil dari perjanjian gelapnya. Bulan berlalu, Budi naik pangkat lagi. Penghasilannya berlipat ganda. Mereka pindah dari kontrakan ke rumah sendiri yang sederhana tapi nyaman. Rina masuk ke sekolah swasta yang bagus. Sari bisa berbelanja kebutuhan tanpa harus menghitung uang receh. Dari luar, keluarga Budi terlihat sempurna. Keluarga yang akhirnya berhasil keluar dari kemiskinan. Tapi malam itu, saat Budi sendirian di ruang tamu, ponselnya berbunyi. Pesan dari nomor tidak dikenal. "Sudah waktunya, 1/4 penghasilanmu. Besok malam, jam 11, tempat yang sama." Tangan Budi gemetar. Ia hampir lupa tentang perjanjian itu karena terlalu sibuk menikmati kekayaan barunya. Malam berikutnya, Budi pergi ke rumah tua itu lagi. Kali ini ia membawa amplop berisi uang, 1/4 dari penghasilannya bulan ini. Jumlahnya besar, tapi ia masih memiliki lebih dari cukup untuk hidup mewah. Pria tua itu sudah menunggu. "Tepat waktu, bagus, letakkan di sana," katanya menunjuk meja di tengah ruangan. Budi meletakkan amplop. Pria itu bahkan tidak memeriksa isinya. Ia hanya tersenyum puas. "Kamu menikmati kekayaanmu?" Iya." "Bagus, terus seperti itu. Jangan lupa kewajibanmu. Sebulan sekali, di sini, tidak boleh telat." "Baik." Budi berbalik hendak pergi, tapi pria itu berkata, "Oh ya, satu lagi. Jangan pernah ceritakan tentang perjanjian ini pada siapapun, termasuk istrimu. Kalau kamu ceritakan, kamu tahu akibatnya." Budi menelan ludah dan mengangguk. Ia cepat-cepat pulang. Sampai di rumah sudah tengah malam. Budi masuk dengan hati-hati agar tidak membangunkan Sari dan Rina. Tapi begitu ia membuka kamar Rina untuk mengecek putrinya, ia tersentak. Rina duduk tegak di tempat tidur, mata terbuka lebar, menatap ke depan dengan tatapan kosong. "Rina, sayang?" Budi menghampiri dan mengguncang bahu anaknya pelan. Tiba-tiba Rina menoleh dengan gerakan patah-patah, seperti boneka. Suaranya datar, tidak seperti biasanya. Ayah
Ada yang ikut ayah pulang. Bulu kuduk Budi berdiri. Apa maksudmu, sayang? Di belakang ayah, ada bayangan hitam ikut ayah pulang. Budi menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Saat ia menoleh lagi ke Rina, putrinya sudah tidur dengan wajah damai, seperti tidak pernah bangun tadi. Budi keluar dari kamar dengan jantung berdebar kencang. Ia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Pasti Rina hanya bermimpi, pikirnya. Anak kecil sering mengigau. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang, seolah ada yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Hari-hari berlalu. Budi mencoba melupakan kejadian aneh itu. Ia sibuk dengan pekerjaan barunya yang semakin sukses. Proyek demi proyek berhasil diselesaikan dengan sempurna. Penghasilannya terus meningkat. Tapi Sari mulai menyadari ada yang aneh dengan suaminya. Budi sering pulang larut malam tanpa penjelasan jelas. Kadang ia terlihat pucat dan gelisah. Dan yang paling aneh, setiap mendekati tanggal tertentu setiap bulan, Budi jadi lebih tegang dan mudah marah. Suatu pagi, saat Budi sudah berangkat kerja, Sari menemukan sesuatu yang jatuh dari saku jaket suami. Secarik kertas kecil dengan alamat dan tulisan "Jangan lupa, jam 11 malam". Sari meremas kertas itu. Hatinya tidak tenang. Apakah suaminya menyembunyikan sesuatu? Apakah ada wanita lain? Malam itu, saat Budi bilang harus lembur, Sari diam-diam mengikuti suaminya. Ia menyetir motor tuanya yang belum dijual meski sekarang mereka punya mobil, mengikuti mobil Budi dari jauh. Mobil Budi berhenti di pinggir kota, di daerah yang sepi. Sari parkir jauh dan mengikuti dari kejauhan. Ia melihat Budi masuk ke rumah tua yang gelap. Sari mendekat, bersembunyi di balik semak-semak. Melalui celah jendela, ia melihat Budi berbicara dengan seseorang. Pria tua berpakaian hitam. Mereka menukar amplop. Pikiran buruk memenuhi kepala Sari. Apakah suaminya terlibat dalam sesuatu yang ilegal, narkoba, judi? Tapi sebelum ia bisa melihat lebih jelas, tiba-tiba terdengar suara kucing mengeong keras tepat di sampingnya. Sari melonjak kaget. Suara itu menarik perhatian. "Ada yang mengikutimu," kata pria tua itu dari dalam rumah. Budi keluar dengan cepat. "Siapa di sana?" Sari berlari secepat mungkin ke motornya dan kabur. Jantungnya berdegup kencang. Ia sampai di rumah lebih dulu dan berpura-pura tidur saat Budi pulang. Keesokan harinya, Sari tidak berani menanyakan apapun, tapi matanya tidak pernah lepas dari suaminya. Ia tahu ada rahasia besar yang Budi sembunyikan. Malam itu, Rina terbangun sambil menjerit. Sari dan Budi berlari ke kamarnya. "Rina, ada apa sayang?" Sari memeluk putrinya yang menangis ketakutan. Ada nenek-nenek jahat di kamar Rina. Dia bilang Rina harus pergi sama dia." Budi merasakan darah di wajahnya mengalir turun. "Tidak ada siapa-siapa sayang, itu cuma mimpi buruk." "Bukan mimpi, Rina lihat, dia berdiri di pojok sana." Sari menyalakan semua lampu. Tidak ada siapa-siapa, tapi ruangan terasa dingin, tidak wajar. "Rina tidur sama ibu dan ayah malam ini ya," kata Sari sambil menggendong putrinya. Malam itu, Rina tidur di antara kedua orang tuanya. Tapi Budi tidak bisa tidur sama sekali. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini peringatan. Keesokan harinya, Budi meminta izin kerja dan langsung pergi ke rumah tua itu. Pria tua itu ada di sana, seolah sudah menunggu. "Kenapa anak saya diganggu?" bentak Budi dengan marah dan takut. Pria itu tertawa pelan. "Kamu yang melanggar aturan. Istrimu hampir melihat kita kemarin. Kamu ceroboh. Ini hanya peringatan. Kalau sampai rahasiamu terbongkar, kamu dan keluargamu akan menghadapi konsekuensinya." "Tapi kesepakatan kita..." "Kesepakatan kita adalah kamu merahasiakan ini. Kamu hampir membiarkan istrimu tahu. Itu pelanggaran.
Jaga keluargamu lebih baik, atau mereka yang akan membayar. Budi pulang dengan hati hancur. Ia terjebak. Kekayaan yang ia dapat ternyata datang dengan harga yang lebih mahal dari yang ia bayangkan. Malam itu, ia menatap Sari dan Rina yang tertidur. Air matanya jatuh. Ia sudah menjerumuskan keluarganya ke dalam bahaya, dan ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari jerat ini. 3 bulan berlalu sejak kejadian mimpi buruk Rina. Kehidupan keluarga Budi tampak kembali normal di permukaan. Budi kini memiliki perusahaan konstruksi sendiri, hadiah dari klien yang sangat puas dengan pekerjaannya. Kantor megah, puluhan karyawan, proyek bertubi-tubi. Tapi Budi tahu ini semua tidak normal. Setiap proyek yang ia tangani berhasil dengan sempurna, bahkan yang paling sulit sekalipun. Saingan bisnisnya satu persatu bangkrut atau mundur. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang membuka jalan untuknya. Pak Budi luar biasa, proyek mall selesai 2 minggu lebih cepat, seru Pak Hendra, klien besarnya. Saya akan rekomendasikan Anda ke semua rekan bisnis saya. Budi tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Ia tahu kenapa proyeknya selalu sukses. Kontraktor lain selalu mengalami kecelakaan kecil, tidak fatal, tapi cukup untuk membuat mereka mundur. Material yang ia butuhkan selalu datang tepat waktu, sementara pesaingnya selalu mengalami keterlambatan. Ini bukan keberuntungan biasa, ini bantuan dari dia. Malam itu Budi menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya tampak lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. "Pak, sudah malam, ayo tidur," suara Sari dari kamar. Budi keluar dan berbaring di samping istrinya. Sari menatap dia dengan pandangan penuh tanda tanya. "Pak, kenapa akhir-akhir ini Bapak sering murung? Kita sudah kaya, Rina sehat, semuanya baik-baik saja. Tapi sepertinya Bapak tidak bahagia." Budi menggenggam tangan istrinya. "Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma lelah. Atau ada yang Bapak sembunyikan dari saya?" Jantung Budi berhenti sejenak. "Tidak ada apa-apa, Bu." Sari menghela nafas. "Kalau ada masalah, cerita sama saya ya, Pak. Kita kan suami istri, harus saling terbuka." Budi hanya mengangguk, tapi ia tahu ia tidak akan pernah bisa bercerita. Tidak akan pernah. Keluarga Budi sekarang tinggal di perumahan elit. Rumah mereka yang baru, megah dan luas. Rina sekolah di sekolah internasional terbaik. Sari bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu arisan kelas atas. Tapi kekayaan mendadak mereka mengundang kecurigaan. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Bu Ratna, ketua arisan, paling vokal. "Aneh ya, Bu Sari dulu katanya tinggal di kontrakan. Suaminya cuma karyawan gudang. Tiba-tiba setahun kemudian punya perusahaan sendiri. Rumah mewah. Kok bisa?" bisik Bu Ratna ke Budian di acara arisan. "Mungkin dapat warisan," jawab Budian. "Warisan dari mana? Saya sudah tanya sana-sini, keluarga mereka tidak ada yang kaya." Sari yang kebetulan lewat mendengar bisikan itu. Hatinya terasa tertusuk. Ia ingin membela, tapi apa yang harus ia katakan? Ia sendiri tidak tahu pasti dari mana kekayaan suaminya berasal. Yang lebih menyakitkan, beberapa teman lamanya mulai menjauh. Joko, teman Budi dari dulu, sudah tidak pernah berkunjung lagi. Saat Budi mencoba menghubunginya, Joko malah menghindari. Suatu hari Budi bertemu Joko di minimarket. "Jok, lama tidak ketemu. Kamu kemana aja?" sapa Budi ramah. Joko terlihat tidak nyaman. "Sibuk, Bud. Ayo main ke rumah. Rumahku yang baru bagus loh. Bawa keluarga juga." "Tidak usah, Bud. Aku tidak mau terlibat." "Maksudnya?" Joko mendekat dan berbisik. "Bud, kamu tahu kan temanku yang aku ceritakan dulu, yang juga seperti kamu?" Budi tegang. "Kenapa?" "Dia sudah tidak ada, Bud. Meninggal 2 bulan lalu. Kecelakaan katanya. Tapi aneh. Sebelum meninggal, dia bilang ingin menghentikan semuanya, ingin keluar dari perjanjian itu." Budi merasakan seluruh tubuhnya dingin. "Tidak mungkin, itu kebetulan. Aku tidak tahu apakah kebetulan atau bukan, tapi aku takut, Bud. Aku takut kamu juga." "Sudahlah, aku harus pergi."
Joko pergi meninggalkan Budi yang berdiri terpaku. Peringatan itu jelas, tidak ada jalan keluar dari perjanjian ini. Rina yang dulu ceria dan periang mulai berubah. Ia sering melamun, tidak mau bermain dengan teman-temannya, dan sering mengatakan hal-hal aneh. "Ibu, nenek-nenek itu datang lagi tadi malam," kata Rina suatu pagi saat sarapan. Sari dan Budi saling pandang khawatir. "Sayang, itu cuma mimpi," kata Sari mencoba meyakinkan. "Bukan mimpi, Bu. Dia nyata. Dia bilang Rina harus siap-siap ikut dia." Piring Budi jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. "Jangan dengarkan dia. Kamu tidak akan kemana-mana." Rina tersentak melihat ayahnya marah. "Ayah, kenapa?" "Maaf sayang, ayah tidak sengaja." Budi bangkit dan memeluk putrinya erat. "Kamu tidak akan kemana-mana, ayah janji." Tapi di balik pelukan itu, Budi gemetar. Ia tahu ancaman itu nyata. Minggu berikutnya, guru Rina menelpon Sari. "Bu Sari, maaf mengganggu. Saya khawatir dengan Rina. Akhir-akhir ini dia sering menggambar hal-hal yang mengerikan." "Mengerikan bagaimana, Bu Guru?" "Gambar sosok-sosok hitam, rumah terbakar, orang-orang menangis, dan yang paling mengkhawatirkan, dia menggambar dirinya sendiri berdiri di antara dunia yang gelap dan terang. Apa di rumah ada masalah?" Sari tidak bisa menjawab, air matanya hampir tumpah. "Tidak, Bu Guru, semuanya baik-baik saja. Mungkin Rina cuma menonton film yang tidak seharusnya." Tapi Sari tahu itu bukan jawaban. Malam itu, ia menghadap Budi dengan tegas. "Pak, saya tidak peduli apapun yang Bapak sembunyikan, tapi Rina berubah. Anak kita dalam bahaya. Tolong jujur sama saya. Dari mana semua kekayaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Budi terdiam lama. Ia ingin bercerita, ingin melepaskan beban berat di hatinya. Tapi ia ingat peringatan pria tua itu. "Jangan ceritakan pada siapapun atau keluargamu yang membayar." "Bu, percaya sama aku. Aku tidak berbuat jahat. Aku cuma kerja keras." "Jangan bohong. Saya tahu Bapak menyembunyikan sesuatu. Saya lihat sendiri Bapak ke rumah aneh itu setiap bulan." Budi terkejut. "Kamu mengikutiku?" "Iya, karena saya curiga." "Pak, please, saya istri Bapak. Apapun masalahnya, kita hadapi bersama." Budi memeluk Sari, menangis di pundak istrinya. "Maafkan aku, Bu. Aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya." Konflik semakin memuncak ketika kejadian-kejadian aneh mulai menimpa orang-orang di sekitar Budi. Pak Harto, mantan bosnya, tiba-tiba jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Dokter tidak bisa mendiagnosis penyakitnya. Seorang kompetitor bisnis Budi yang sempat mengkritik cara kerjanya mengalami kecelakaan mobil. Selamat, tapi harus dirawat berbulan-bulan. Berita-berita ini sampai ke telinga Budi. Ia tahu ini bukan kebetulan, ini perlindungan dari dia. Siapapun yang menghalangi jalan Budi akan menghadapi nasib buruk. Ini harus berhenti, gumam Budi pada dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menemui pria tua itu di luar jadwal bulanan. Tapi saat ia sampai di rumah tua itu, pintu terkunci. Ia mengetuk berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, pesan dari nomor yang sama. "Jangan mencoba mengubah kesepakatan. Kamu sudah terikat. Nikmati saja kekayaanmu, atau lepaskan semuanya dan hadapi akibatnya." Budi membalas dengan tangan gemetar. Apa akibatnya? Balasan datang cepat. Kamu akan kehilangan semuanya. Hartamu, kesehatanmu, keluargamu, semuanya. Pilih, tetap kaya dengan syarat yang ada atau miskin dan sengsara. Tidak ada jalan tengah. Sari tidak tinggal diam. Ia mulai mencari informasi sendiri. Ia menemui ustaz, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Seorang ustaz tua yang ia temui mengatakan, "Bu, rumah ibu ada gangguan jin.
Saya bisa merasakan auranya. Ini bukan jin sembarangan. Ini jin yang terikat perjanjian dengan seseorang. Siapa yang membuat perjanjian? Saya tidak tahu, Pak Ustaz. Kalau tidak segera dihentikan, yang paling lemah di keluarga ibu yang akan menjadi korban, biasanya anak-anak. Sari pulang dengan air mata mengalir. Ia sudah tahu siapa yang membuat perjanjian itu, suaminya. Malam itu ia menghadap Budi dengan wajah tegas tapi penuh air mata. Pak, saya sudah ke Ustaz. Saya tahu sekarang. Bapak membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Pesugihan, bukan? Budi terduduk lemas. Rahasianya terbongkar. Bu, aku bisa jelaskan. Tidak usah jelaskan. Saya tidak peduli alasan Bapak. Yang saya peduli adalah Rina. Anak kita dalam bahaya karena keserakahan Bapak. Ini bukan keserakahan. Aku melakukan ini untuk kalian, supaya kalian tidak hidup sengsara lagi. Dan sekarang apa? Kita kaya, tapi hidup dalam ketakutan setiap hari. Rina diganggu makhluk halus. Orang-orang di sekitar kita celaka satu persatu. Ini yang Bapak mau. Pertengkaran mereka keras. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan, mereka beradu argumen dengan suara tinggi. Rina terbangun dan menangis di kamarnya. Mendengar tangisan Rina, Sari dan Budi terdiam. Mereka berdua pergi ke kamar Rina dan memeluk putri kecil mereka. Maafkan ayah dan ibu, sayang. Semuanya akan baik-baik saja, bisik Sari sambil mengusap rambut Rina. Tapi mereka bertiga tahu, semuanya tidak akan baik-baik saja. Tidak sampai masalah ini diselesaikan. Bulan berikutnya, saat Budi datang untuk membayar 1/4 penghasilannya seperti biasa, pria tua itu menyambutnya dengan senyum dingin. Kamu sudah melanggar aturan, Budi. Istrimu sudah tahu. Dia bahkan mencari bantuan dari Ustadz, mencoba melawan kami. Itu bukan salahku. Aku tidak pernah cerita padanya. Tapi kamu ceroboh, dan sekarang harganya harus naik. Apa maksud Anda? 1/3 penghasilanmu sekarang, bukan 1/4 lagi. Itu tidak adil, kesepakatan kita. Kesepakatan bisa berubah kalau ada pelanggaran. Kamu mau menolak? Silahkan. Tapi konsekuensinya, kamu sudah tahu. Budi pulang dengan hati hancur. Ia sudah terperangkap dalam pusaran yang semakin dalam. Tidak ada jalan keluar. Semakin ia mencoba melepaskan diri, semakin erat jerat itu mencengkram. Malam itu Budi duduk sendirian di teras rumah megahnya. Semua kemewahan di sekelilingnya terasa hampa. Ia menangis dalam diam, menyesali keputusan yang ia buat setahun yang lalu karena putus asa. Tuhan, ampunilah aku. Tunjukkan jalanku untuk keluar dari ini semua. Tapi langit malam tetap gelap. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menusuk. Budi memutuskan untuk mencoba melawan. Ia tidak akan datang lagi ke rumah tua itu. Ia tidak akan membayar lagi. Cukup sudah ia diperbudak oleh perjanjian terkutuk ini. Bulan pertama, ia mengabaikan pesan-pesan dari nomor tak dikenal yang terus mengingatkan tentang kewajibannya. Ia blokir nomor itu. Ia bahkan mengganti nomor teleponnya. Pak, apa Bapak yakin dengan keputusan ini? Tanya Sari khawatir. Aku harus mencoba, Bu. Kita tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku siap kehilangan semua harta ini, kalau itu artinya kita bisa hidup tenang. Minggu pertama, tidak terjadi apa-apa. Minggu kedua, masih aman. Budi mulai merasa lega. Mungkin pria tua itu hanya gertakan kosong. Mungkin ia bisa bebas begitu saja. Tapi minggu ketiga, semuanya mulai runtuh. Proyek-proyek besar yang sudah hampir selesai tiba-tiba mengalami masalah. Struktur bangunan retak, padahal sudah diperiksa berkali-kali. Material yang sudah dipesan tiba-tiba cacat semua. Klien-klien mulai mengeluh dan mengancam membatalkan kontrak. Pak Budi, ini tidak masuk akal. Engineering kita sudah hitung sempurna, tapi kok bisa ada retakan struktural seperti ini? Seru kepala insinyurnya. Budi tahu, ini bukan kesalahan teknis.
Ini balasan. Yang lebih parah, uang di rekening perusahaannya mulai menghilang secara misterius. Transfer-transfer tidak sah muncul di laporan keuangan. Akuntan tidak bisa menjelaskan dari mana transaksi-transaksi itu. Pak Budi, kita bisa kena masalah hukum kalau ini terus berlanjut. Ada transfer besar ke rekening-rekening yang tidak jelas, seperti ada yang meretas sistem kita. Lapor akuntan dengan panik. Dalam sebulan, perusahaan Budi yang dulu sangat sukses kini diambang kebangkrutan. Kreditor mulai menagih, bank mengancam menyita aset. Yang datang dengan mudah, pergi dengan lebih mudah. Melihat situasi yang semakin buruk, Budi dan Sari mencari bantuan spiritual lebih serius. Mereka mendatangi berbagai ustaz. Seorang ustaz yang disegani di kota itu bersedia membantu. Ini memang pesugihan, Pak Budi, dan yang membuat perjanjian harus yang memutuskannya. Tapi prosesnya tidak mudah. Saya siap, Pak Ustadz, apapun. Bapak harus mengembalikan semua yang diperoleh dari pesugihan. Semua. Rumah, mobil, uang di rekening, semuanya. Bersihkan harta sampai kembali ke kondisi sebelum perjanjian dibuat. Budi dan Sari saling pandang. Itu artinya mereka harus kembali ke kehidupan miskin dulu. Tapi demi keselamatan Rina dan keluarga, mereka rela. Baik Pak Ustadz, kami akan lakukan. Minggu berikutnya, mereka mulai menjual semua aset. Rumah mewah dijual, mobil dijual, perhiasan dijual. Uang hasil penjualan mereka sumbangkan ke yayasan yatim piatu dan masjid. Ustaz itu datang ke rumah mereka yang lama, kontrakan sederhana yang masih mereka sewa sebagai cadangan. Ia membacakan ayat-ayat suci, melakukan ruqyah, membersihkan rumah dari energi negatif. Rina yang ikut dalam prosesi itu tiba-tiba berteriak, "Pergi! Lepaskan aku!" Tapi bukan suara Rina. Suaranya berat dan seram. Matanya menatap kosong. Bismillah. Ustaz itu terus membacakan ayat-ayat dengan lebih keras. Rina berteriak-teriak, tubuhnya menegang. Sari memeluk putrinya sambil menangis. Budi mencengkeram tangan anaknya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah 1 jam, Rina akhirnya tenang dan pingsan. Ia berkeringat dingin. Ustaz itu tampak lelah. Gangguan pada anak bapak sudah berkurang, tapi belum sepenuhnya hilang. Perjanjian bapak sangat kuat. Sepertinya masih ada yang belum bapak lakukan. Apa itu Pak Ustadz? Bapak harus menghadapi orang yang membuat perjanjian itu. Bapak harus mengucapkan penolakan langsung di hadapannya dan bersedia menerima konsekuensi apapun dengan iman yang teguh. Budi menelan ludah. Menghadapi pria tua itu langsung, ini yang paling ia takuti. Dengan tekad bulat, Budi pergi ke rumah tua itu lagi. Kali ini ia membawa Sari dan Ustadz. Mereka harus menyelesaikan ini bersama-sama. Tapi saat mereka sampai, rumah itu kosong. Benar-benar kosong. Bahkan pintu dan jendelanya sudah hilang. Seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Tidak mungkin. Kemarin masih ada orang di sini. Gumam Budi bingung. Ustadz itu memeriksa sekeliling. Ini tempat yang sangat gelap energinya. Sepertinya memang digunakan untuk praktek-praktek semacam itu, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Lalu bagaimana kami menghadapinya kalau orangnya sudah tidak ada? Tenang Pak Budi, kita akan cari cara lain. Mereka kembali ke rumah dengan perasaan frustrasi. Tapi malam itu, Budi mendapat pesan lagi dari nomor yang berbeda. Kamu pikir bisa lari? Kamu pikir bisa memutus perjanjian begitu saja? Bodoh. Besok malam, tempat yang sama. Datang sendirian, atau putrimu yang akan kami ambil. Darah Budi mendidih. Ia ingin membalas pesan itu dengan kata-kata kasar, tapi ia tahan. Ia tunjukkan pesan itu pada Sari dan Ustadz. "Jangan pergi sendirian, Pak," seru Sari panik. "Ini perangkap, Pak Budi. Mereka ingin memisahkan Bapak dari orang-orang yang bisa membantu," kata Ustadz.
Tapi kalau aku tidak datang, Rina. Kita akan lindungi Rina. Saya akan menginap di sini. Kita akan jaga dia siang malam. Bapak tidak boleh datang ke sana sendirian. Budi akhirnya menurut. Malam itu Ustadz dan beberapa rekannya datang. Mereka membacakan ayat-ayat suci sepanjang malam, menjaga Rina yang tidur dengan lelap, lebih tenang dari biasanya. Tapi pukul 2 dini hari, semua lilin di rumah padam bersamaan. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napas mereka membentuk embun di udara, meskipun sedang musim panas. Tetap baca ayat, jangan berhenti, perintah Ustadz itu. Dari pojok ruangan muncul bayangan hitam. Bentuknya tidak jelas, tapi auranya sangat mengerikan. Bayangan itu bergerak ke arah kamar Rina. Tidak, jangan dekati anakku. Budi berlari menghalangi. Bayangan itu berhenti, lalu terdengar suara. Suara yang sama dengan pria tua itu, tapi lebih bergema dan menakutkan. Kamu tidak bisa lari. Perjanjian sudah dibuat, harus dibayar. Pergi kamu, kami tidak takut, teriak Sari sambil memeluk Rina yang terbangun menangis. Para ustadz terus membacakan ayat dengan lebih keras. Bayangan itu tampak kesakitan, bergerak mundur, tapi tidak pergi sepenuhnya. Minggu depan hari terakhir, pilih bayar atau kehilangan semuanya. Bayangan itu menghilang, lilin-lilin menyala kembali. Tapi peringatan itu jelas, waktu Budi hampir habis. Beberapa hari setelah kejadian itu, Budi dan Sari menjaga Rina ketat. Tidak boleh sendirian sedetik pun. Bahkan ke kamar mandi pun harus ditemani. Tapi suatu siang, saat Sari sedang memasak dan Budi sedang mengurus administrasi perusahaan yang hampir bangkrut di ruang kerja, Rina yang sedang bermain di kamar tiba-tiba hilang. Rina sayang, panggil Sari dari dapur. Tidak ada jawaban. Rina? Sari berlari ke kamar. Kosong. Jendela terbuka, padahal tadi tertutup rapat. Rina! Teriakan Sari membuat Budi berlari dari ruang kerja. Ada apa? Rina hilang! Mereka menggeledah seluruh rumah. Kamar mandi, gudang, garasi, halaman. Tidak ada. Rina benar-benar menghilang. Budi mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ada pesan masuk. Putrimu bersamaku sekarang. Aman. Untuk sementara. Datang ke tempat lama. Sendirian. Bawa semua yang kami minta. Atau kamu tidak akan pernah bertemu putrimu lagi. Pesan itu dibaca Sari dan langsung ambruk. Tidak. Rina, anakku. Budi memeluk istrinya. Keduanya menangis. Ini mimpi buruk terburuk mereka. Anak sematawayang mereka diculik oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lawan dengan cara normal. Aku akan pergi. Aku akan bawa apapun yang mereka mau. Aku akan bawa Rina pulang, kata Budi dengan suara parau. Tapi Pak, kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua sudah dijual, disumbangkan. Apa yang bisa kita berikan? Budi terdiam. Itu benar. Mereka sudah mengembalikan semua harta dari pesugihan. Lalu apa yang diminta sekarang? Ia menghubungi nomor yang mengirimi pesan. Seseorang mengangkat, suara pria tua itu. Ah, Budi, kamu sudah kembalikan semua harta. Bagus. Tapi masih ada satu hal yang belum kamu bayar. Apa? Katakan, aku akan berikan apapun asal Rina selamat. Kesehatanmu, umurmu, itu yang tersisa dari perjanjian. 15 tahun umurmu, itu harga untuk memutus perjanjian dan mendapatkan putrimu kembali. Budi tercekak, 15 tahun umurnya. Itu artinya, ia akan mati muda, meninggalkan Sari dan Rina. Atau, suara itu melanjutkan, Rina yang akan mengambil tempatmu. Dia akan melanjutkan perjanjian ini. Dia akan kaya raya, tapi hidupnya akan seperti hidupmu sekarang, terikat,
tersiksa, tidak pernah bebas. Pilih, kamu punya waktu sampai tengah malam ini. Sambungan terputus. Budi menatap Sari dengan air mata mengalir. Ini dia, pilihan terakhir, pilihan paling sulit yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Budi dan Sari duduk di ruang tamu. Tangan saling menggenggam erat. Mereka harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak, saya tidak bisa kehilangan Bapak. Rina juga butuh ayahnya. Isak Sari. Tapi aku tidak bisa membiarkan Rina hidup tersiksa seperti aku, Bu. Dia masih kecil, dia berhak hidup bahagia, bebas. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan Bapak? Bapak juga berhak hidup, Pak. Mereka menangis berpelukan. Tidak ada pilihan yang benar. Apapun yang mereka pilih, hasilnya adalah kehilangan. Ustadz yang mereka hubungi datang dengan tergesa-gesa. Mendengar situasinya, ia terdiam lama. Pak Budi, ini ujian terberat. Tapi ingat, keputusan yang diambil dengan niat menyelamatkan orang yang kita cintai, Allah melihatnya. Apapun keputusan Bapak, pastikan itu keputusan yang Bapak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tapi Pak Ustadz, 15 tahun, itu artinya saya cuma punya waktu sebentar lagi dengan keluarga saya. Kualitas hidup lebih penting dari kuantitas, Pak. 15 tahun hidup dalam penyesalan, atau 15 tahun berkurang, tapi dengan ketenangan hati, Bapak yang menilai. Budi menatap foto Rina yang terpajang di dinding. Senyum ceria putrinya saat ulang tahun terakhir. Ia ingat bagaimana Rina memeluknya, berkata ingin jadi anak yang baik, agar ayah dan ibu tidak sedih lagi. Keputusan itu sudah jelas. Sebagai ayah, ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi, aku akan terima tawarannya. Aku akan serahkan 15 tahun umurku untuk Rina, kata Budi dengan suara mantap, meski air matanya tidak berhenti mengalir. Sari menangis keras. Pak, jangan. Bu, dengarkan aku. Aku yang membuat kesalahan ini. Aku yang harus memperbaikinya. Rina tidak bersalah. Dia harus punya masa depan yang cerah. Dan aku rela mengorbankan apapun untuk itu. Tapi Pak, 15 tahun berkurang, tapi aku akan habiskan setiap harinya dengan penuh cinta untuk kalian. Itu lebih berharga dari umur panjang yang penuh penyesalan dan melihat Rina tersiksa. Budi berdiri. Tengah malam, waktunya datang. Pak Budi, saya ikut Pak Ustadz. Tidak Pak Ustadz, ini pertarungan saya sendiri. Tapi mohon doanya. Sari memeluk suaminya erat-erat. Bawa Rina pulang, Pak. Apapun yang terjadi, bawa anak kita pulang. Aku berjanji. Budi pergi ke rumah tua itu untuk terakhir kalinya, membawa keputusan yang akan mengubah segalanya. 6 bulan berlalu. Kehidupan keluarga Budi sederhana, tapi penuh kebahagiaan. Budi dipromosikan menjadi supervisor di pabrik karena kerjanya yang rajin dan jujur. Gajinya naik sedikit, tapi cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Usaha kue Sari berkembang. Ia mulai menerima pesanan dari kantor-kantor. Beberapa kali ia sampai harus begadang untuk memenuhi pesanan. Tapi ia bahagia melakukannya. Ini hasil jerih payahnya sendiri. Rina menjadi juara kelas. Guru-gurunya memuji perkembangannya yang luar biasa. Anak itu ceria, ramah, dan tidak pernah mengeluh meski tidak punya mainan atau baju sebagus teman-temannya. Suatu hari, atasan Budi memanggilnya. Budi, kami butuh orang jujur seperti kamu. Bagaimana kalau kamu jadi manajer produksi? Gajinya 3 kali lipat sekarang. Budi terkejut. Tapi Pak, saya tidak punya pengalaman sebagai manajer. Tapi kamu punya integritas. Itu yang lebih penting. Kamu mau? Budi ingin langsung menjawab ya, tapi ia ingat pelajaran yang sudah ia dapat. Pak, boleh saya pikir-pikir dulu? Saya mau diskusi dengan istri saya. Tentu, tapi saya harap kamu terima. Perusahaan butuh orang seperti kamu. Malam itu Budi menceritakan tawaran itu pada Sari.
Alhamdulillah, Pak. Ini berkah yang nyata. Bapak harus terima. Tapi Bu, aku takut. Bagaimana kalau... Pak, ini berbeda. Ini hasil kerja keras Bapak, bukan dari jalan yang salah. Ini rejeki yang Allah berikan karena Bapak sudah bertaubat dan bekerja dengan jujur. Terima saja, Pak. Budi tersenyum. Istrinya benar. Ini berkah yang sebenarnya, yang datang dari kerja keras, kejujuran, dan doa. Keesokan harinya, ia menerima tawaran itu, dan kehidupan mereka perlahan membaik. Tidak dengan kecepatan mencurigakan seperti dulu, tapi dengan kecepatan yang wajar dan penuh ketenangan. Setahun kemudian, mereka bisa pindah dari kontrakan ke rumah kecil yang mereka beli dengan kredit. Sederhana, tapi ini rumah mereka sendiri, hasil jerih payah mereka yang halal. Rina tumbuh menjadi anak yang baik. Setiap malam sebelum tidur, Budi selalu menceritakan pada Rina tentang pentingnya bersyukur dan tidak serakah. Rina, ingat ya, kekayaan itu bukan segalanya. Yang paling penting adalah kita punya keluarga yang saling sayang, kesehatan, dan jalan hidup yang benar. Iya ayah, Rina sudah mengerti. Rina tidak mau jadi kaya kalau harus dengan cara yang salah. Budi mencium kening putrinya. Anak ayah pintar. Malam itu, Budi duduk di teras rumah barunya yang sederhana. Ia menatap langit berbintang. Hatinya penuh syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau masih beri aku kesempatan. Terima kasih Kau lindungi keluargaku. Terima kasih atas rejeki yang halal ini. Doanya dalam hati. Angin malam berhembus sejuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Budi benar-benar merasa bebas. Bebas dari belenggu perjanjian terkutuk. Bebas dari rasa bersalah. Bebas untuk hidup dengan tenang. 5 tahun berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Budi kini berusia 40 tahun, Sari 38 tahun, dan Rina sudah beranjak remaja, berusia 10 tahun. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah, tapi sangat tenang dan bahagia. Budi kini menjadi manajer senior di pabrik tempatnya bekerja. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan layak, tidak berlebihan, tapi tidak kekurangan. Sari berhasil mengembangkan usaha kuenya menjadi toko kue kecil di dekat rumah. Namanya Kue Berkah Sari. Toko itu sederhana tapi selalu ramai pelanggan karena kuenya enak dan harganya terjangkau. Sari bahkan sudah punya 2 karyawan yang membantunya. Rina tumbuh menjadi anak yang cerdas, berbudi pekerti baik, dan tidak materialistis. Ia tidak pernah iri melihat teman-temannya yang punya barang-barang mewah. Ia bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Suatu Sabtu pagi, keluarga kecil itu berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Ini rutinitas favorit mereka, sarapan bersama sambil mengobrol. Ayah, teman-teman Rina banyak yang cerita pengen cepat kaya. Ada yang bilang mau beli lotre terus. Ada yang bilang pengen jadi artis terkenal biar kaya mendadak. Rina kok tidak tertarik ya? Tanya Rina polos. Budi dan Sari saling pandang. Rina tidak tahu detail kejadian 5 tahun lalu. Mereka sengaja tidak menceritakan bagian-bagian menakutkan. Tapi Rina tahu bahwa ayahnya pernah membuat kesalahan besar yang hampir menghancurkan keluarga mereka. Rina, ayah mau cerita sesuatu, kata Budi sambil meletakkan gelas tehnya. Rina sudah cukup besar sekarang. Ayah rasa sudah waktunya Rina tahu kisah lengkap tentang apa yang pernah terjadi pada keluarga kita, kata Budi dengan serius tapi lembut. Rina menatap ayahnya dengan penuh perhatian. Budi mulai bercerita tentang masa-masa sulit dulu, tentang keputusannya yang keliru untuk mengambil jalan pintas, tentang pesugihan yang membawa kekayaan tapi juga penderitaan, tentang bagaimana keluarga mereka hampir hancur, dan bagaimana akhirnya mereka berhasil keluar dari jeratan itu. Rina mendengarkan dengan seksama. Matanya berkaca-kaca saat mendengar bagaimana ayahnya rela mengorbankan umurnya demi menyelamatkannya. Ayah, kenapa dulu ayah ambil jalan itu? Padahal ayah tahu itu salah kan? Tanya Rina setelah cerita selesai. Iya sayang, ayah tahu itu salah. Tapi waktu itu ayah putus asa. Ayah melihat ibu dan Rina hidup susah,
Rina sakit terus, tidak bisa sekolah. Ayah merasa gagal sebagai kepala keluarga. Lalu ada tawaran yang sepertinya mudah dan cepat. Ayah jadi tidak berpikir jernih. Jadi, kalau kita lagi susah, tidak boleh ambil jalan pintas gitu ya. Tepat sekali sayang. Tidak ada yang namanya jalan pintas dalam hidup. Semua harus diraih dengan usaha yang halal, kerja keras, dan doa. Kalaupun hasilnya tidak sesuai harapan, setidaknya kita hidup dengan tenang karena tidak melanggar aturan Tuhan. Sari menambahkan, dan ingat Rina, kadang yang kita pikir lambat sebenarnya adalah kecepatan yang tepat. Allah punya waktunya sendiri untuk memberi rezeki pada kita. Kalau kita sabar dan terus berusaha dengan cara yang benar, pasti akan diberi yang terbaik. Rina mengangguk paham. Rina mengerti. Makanya Rina tidak tertarik kalau ada yang nawarin cepat kaya atau apa. Rina lebih suka hidup seperti sekarang, sederhana tapi tenang. Budi memeluk putrinya dengan penuh kasih sayang. Anak ayah memang pintar, ayah bangga sama Rina. Sore harinya, Budi didatangi oleh seorang pria muda bernama Andi. Andi adalah teman kerja Budi yang baru saja mengalami kesulitan finansial berat. Istrinya sakit keras, biaya pengobatan sangat mahal, gajinya tidak cukup. Pak Budi, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya dengar ada cara untuk dapat uang cepat. Ada yang bilang saya bisa ke pesugihan, kata Andi dengan suara gemetar. Budi langsung menegang mendengar kata itu. Ia duduk di samping Andi dan menatapnya serius. Andi, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah, dengar baik-baik, jangan pernah ambil jalan itu. Aku pernah mengambil jalan itu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Budi menceritakan kisahnya pada Andi. Tidak ada yang ia sembunyikan. Semua penderitaan, ketakutan, dan hampir kehilangan keluarga. Andi mendengarkan dengan wajah pucat. Tapi Pak, kalau saya tidak ada uang, istri saya bisa... Andi, dengarkan aku. Kamu pikir kalau kamu ambil jalan itu, masalahmu selesai? Tidak. Masalahmu malah akan bertambah berkali-kali lipat. Kamu dapat uang, iya, tapi ketenangan hidupmu hilang. Keluargamu dalam bahaya. Dan yang paling parah, kamu tidak akan pernah bisa keluar dengan mudah. Tapi kalau saya tidak ada pilihan lain, selalu ada pilihan lain, potong Budi tegas. Pinjam ke bank, ke koperasi, ke saudara, ajukan bantuan ke yayasan sosial, bahkan mengajukan keringanan biaya ke rumah sakit. Semua itu lebih baik daripada mengambil jalan yang melanggar aturan Tuhan. Budi berdiri dan memegang pundak Andi. Percayalah padaku, aku sudah pernah di posisimu. Aku tahu rasanya putus asa. Tapi jalan pintas itu bukan solusi. Itu hanya akan membawamu ke jurang yang lebih dalam. Andi terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Terima kasih Pak Budi. Saya hampir melakukan kesalahan besar. Saya akan cari cara lain. Bagus. Dan kalau kamu butuh bantuan, entah pinjaman atau apa, datang ke aku. Aku tidak punya banyak, tapi aku akan coba bantu sebisaku. Yang penting, lewat jalan yang halal. Setelah Andi pergi, Sari menghampiri Budi. Bapak baik sekali sama dia. Aku tidak mau ada orang lain yang mengalami apa yang kita alami, Bu. Kalau dengan cerita kita bisa mencegah orang lain jatuh ke lubang yang sama. Kenapa tidak? Malam itu, seperti biasa, keluarga Budi duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam. Tidak ada televisi mewah, hanya TV kecil bekas. Tidak ada sofa kulit mahal, hanya sofa kayu sederhana dengan bantal-bantal buatan Sari. Tapi ruangan itu penuh kehangatan. Ibu, besok Rina ada ujian matematika. Rina sudah belajar kok, cerita Rina semangat. Wah, bagus. Ibu yakin Rina pasti bisa. Rina kan pintar, puji Sari. Ayah juga yakin. Kerjakan dengan tenang ya sayang. Kalau ada yang susah, baca bismillah dulu, terus coba lagi pelan-pelan. Nasihat Budi. Siap ayah. Mereka mengobrol tentang hal-hal sederhana. Ujian Rina, pesanan kue yang banyak minggu depan, rencana piknik ke taman kota akhir pekan. Hal-hal kecil yang membuat hidup terasa bermakna.
Saat Rina sudah tidur, Budi dan Sari duduk berdua di teras kecil rumah mereka. "Pak, kadang ibu mikir, kalau dulu kita tidak mengalami semua itu, mungkin kita tidak akan sedekat sekarang," kata Sari sambil menatang langit malam. "Iya, Bu. Cobaan itu memang berat. Tapi cobaan itu juga yang membuat kita lebih menghargai apa yang kita punya sekarang." Ibu bersyukur, Pak. Bersyukur Bapak diberi kesempatan untuk bertobat. Bersyukur kita semua selamat. Bersyukur kita sekarang hidup dengan tenang. Budi menggenggam tangan istrinya. "Aku juga bersyukur, Bu. Bersyukur punya istri yang setia dampingin aku di saat terburuk. Bersyukur punya anak yang baik seperti Rina. Bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup dengan cara yang benar." Mereka duduk dalam diam yang nyaman, menikmati kebersamaan. Tidak perlu kata-kata banyak. Kehadiran mereka berdua sudah cukup. Beberapa minggu kemudian, Budi diminta berbicara di sebuah pengajian di masjid lingkungannya. Temanya tentang bahaya pesugihan dan pentingnya bersabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Budi berdiri di depan jamaah dengan sedikit gugup, tapi ia tahu ini penting. Ia harus berbagi pengalaman agar orang lain tidak jatuh ke lubang yang sama. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salamnya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab jamaah. "Saudara-saudara sekalian, malam ini saya ingin berbagi kisah nyata dari kehidupan saya sendiri. Kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan akhirnya ampunan. Saya harap dengan mendengar kisah saya, saudara-saudara bisa mengambil pelajaran." Budi mulai bercerita dengan jujur dan terbuka. Ia tidak menyembunyikan kesalahannya. Ia menceritakan bagaimana keputusasaan membuatnya mengambil jalan yang salah, bagaimana kekayaan instan membawa penderitaan yang lebih besar, dan bagaimana akhirnya ia harus kehilangan segalanya untuk mendapatkan ketenangan. Saudara-saudara, dari pengalaman pahit saya, ada beberapa pelajaran penting yang ingin saya sampaikan, kata Budi sambil menatap jamaah. Pertama, tidak ada kekayaan yang datang dengan instan tanpa konsekuensi. Semua yang mudah datang, mudah juga pergi. Dan yang datang dari jalan yang salah akan membawa penderitaan. Kedua, keputusasaan bisa membuat kita kehilangan akal sehat. Tapi ingat, Allah tidak pernah memberi cobaan melebihi kemampuan hambanya. Kalau kita merasa sudah di titik terendah, sebenarnya itu adalah ujian untuk melihat apakah kita tetap berpegang pada iman atau malah menyimpang. Ketiga, kekayaan bukan segalanya. Ketenangan hati, keluarga yang harmonis, dan hidup dengan cara yang halal jauh lebih berharga daripada harta yang berlimpah tapi penuh dosa. Keempat, tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Saya sudah masuk sangat dalam ke dalam kesalahan, tapi Allah masih memberi saya kesempatan untuk kembali. Pintu taubat selalu terbuka. Dan terakhir, bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Mungkin kita tidak sekaya tetangga, tapi kalau kita punya kesehatan, keluarga yang sayang pada kita, dan hidup yang tenang, itu sudah lebih dari cukup. Jamaah mendengarkan dengan khusyuk. Beberapa mengangguk setuju. Ada yang menyeka air mata. Mungkin mereka juga pernah tergoda dengan jalan pintas serupa. Setelah selesai, banyak jamaah yang menghampiri Budi untuk mengucapkan terima kasih dan berbagi cerita mereka sendiri. Budi mendengarkan dengan sabar dan memberi nasihat sebisa ia bisa. Malam itu, Budi pulang dengan hati lega. Ia merasa sudah membayar kesalahannya dengan cara berbagi pengalaman kepada orang lain. Mungkin dengan ceritanya, ada orang yang terhindar dari jalan yang sama. Di rumah, Rina sudah tidur. Sari sedang melipat cucian sambil menonton televisi. "Bagaimana pengajiannya, Pak?" tanya Sari. "Baik, Bu. Alhamdulillah banyak yang tersentuh. Ada beberapa orang yang datang ke aku setelahnya. Bilang mereka pernah tergoda juga, tapi sekarang jadi mikir ulang." "Alhamdulillah. Berarti kesalahan Bapak dulu tidak sia-sia. Bisa jadi pelajaran untuk orang lain." "Iya, Bu. Aku harap tidak ada lagi yang mengalami apa yang kita alami." Budi masuk ke kamar Rina dan melihat putrinya tidur dengan nyenyak. Wajahnya damai. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi ketakutan. Ia ingat saat 5 tahun lalu, wajah Rina yang pucat dan ketakutan setiap malam.
Sekarang semuanya sudah berbeda. Rina tumbuh menjadi anak yang bahagia dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menyelamatkan keluargaku, bisiknya dalam hati. Budi kembali ke kamar. Ia berbaring di samping Sari yang sudah mulai mengantuk. Pak, kalau Bapak diberi kesempatan mengulang waktu, Bapak akan pilih yang mana? Tetap ambil pesugihan dan kita sempat kaya, atau langsung tolak dan tetap miskin tapi tenang dari awal? Tanya Sari tiba-tiba. Budi terdiam sejenak, berpikir. Kalau bisa pilih, aku akan langsung tolak, Bu. Aku akan tetap jadi karyawan gudang, kita tetap dikontrakan, tapi kita tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Karena aku sudah belajar, kekayaan yang datang dari jalan yang salah itu tidak membawa kebahagiaan, justru membawa penderitaan. Tapi kan dengan pengalaman itu Bapak jadi lebih kuat, lebih bijak. Iya, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal, Bu. Hampir kehilangan kalian. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak mau mengulang lagi. Sari tersenyum dan memeluk suaminya. Ibu bangga sama Bapak. Bapak sudah jadi orang yang lebih baik sekarang. Mereka tertidur dengan tenang malam itu. Tidak ada ketakutan, tidak ada bayangan gelap yang mengintai. Hanya ketenangan dan rasa syukur. 10 tahun kemudian, Rina sudah dewasa dan kuliah di Universitas Negeri dengan beasiswa. Ia mengambil jurusan ekonomi dengan spesialisasi keuangan syariah, terinspirasi dari kisah orang tuanya tentang bahaya kekayaan haram. Budi sudah pensiun dari pabrik dengan uang pesangon yang cukup. Ia sekarang membantu Sari di toko kue yang sudah berkembang menjadi 3 cabang. Suatu hari, Rina pulang dari kampus dan membawa seorang temannya. Ayah, Ibu, ini Dina. Dia mau nanya-nanya tentang kisah kita dulu. Dia lagi bikin skripsi tentang dampak psikologis dari pesugihan, kata Rina. Budi dan Sari dengan senang hati berbagi kisah mereka pada Dina. Cerita yang dulu mereka sembunyikan dengan malu, sekarang mereka ceritakan dengan terbuka, karena mereka tahu cerita itu bisa memberi pelajaran berharga bagi orang lain. Jadi Pak Budi, kalau boleh disimpulkan, apa pesan Bapak untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tergoda dengan tawaran pesugihan atau jalan pintas serupa? Tanya Dina sambil mencatat. Budi tersenyum, menatap Sari dan Rina yang juga tersenyum padanya. Pesanku sederhana, bersabarlah, teruslah berusaha dengan cara yang halal, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Allah punya rencana terbaik untuk kita. Jalan yang benar mungkin terlihat lambat dan berat, tapi ujungnya pasti membawa kebahagiaan sejati. Sedangkan jalan pintas yang salah mungkin terlihat mudah dan menggiurkan, tapi ujungnya hanya penyesalan dan penderitaan. Kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak uang di rekening atau berapa luas rumah yang kita punya. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati, keluarga yang harmonis, kesehatan, dan kehidupan yang diberkahi Tuhan. Dan itu hanya bisa didapat dengan cara yang benar, bukan dengan jalan pintas yang melanggar aturannya. Dina mencatat dengan serius, lalu mengangguk. Terima kasih banyak Pak Budi, Bu Sari, Rina. Kisah keluarga Bapak benar-benar inspiratif. Dari kesalahan, Bapak belajar, dan sekarang Bapak berbagi pelajaran itu untuk orang lain. Itu luar biasa. Setelah Dina pulang, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tamu. Ayah, Rina bangga jadi anak ayah dan ibu. Kalian pernah jatuh, tapi kalian bangkit. Dan sekarang kalian membantu orang lain supaya tidak jatuh ke lubang yang sama, kata Rina dengan mata berkaca-kaca. Budi dan Sari memeluk putri mereka. Dan ayah ibu bangga punya anak seperti Rina. Anak yang tidak serakah, yang menghargai proses, yang memilih jalan yang benar meski ada jalan pintas, balas Budi. Mereka bertiga berpelukan, sebuah keluarga yang pernah hampir hancur karena keserakahan, tapi sekarang lebih kuat karena telah melalui ujian terberat dalam hidup mereka. Dan dari kisah mereka, satu pelajaran penting tersampaikan. Tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada ketenangan hati dan keberkahan hidup. Jalan pintas mungkin terlihat menggiurkan, tapi jalan yang benar, meski panjang dan berliku, akan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar, meski terlihat sulit dan panjang.
Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari kehidupan yang diberkahi, bukan dari kekayaan yang melimpah. Jalan yang benar mungkin tidak selalu mudah, tapi pasti membawa ketenangan. Sedangkan jalan pintas yang salah mungkin terlihat mudah, tapi ujungnya hanya penderitaan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam.